Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini masih banyak channel kawan-kawan kita yang mengalami permasalahan. Kenapa sih di channelnya itu selalu kehilangan pendapatan jam tayangnya? Dan channel-channel yang sudah dimonetisasi pun banyak yang mengeluh, kenapa sih pendapatan dolarnya selalu berkurang? Apakah itu semua dampak channel kita terdeteksi spam? Nah, sebelum Abah lanjut, di sini Abah jelaskan. Spam itu ada dua macam. Yang pertama spam video dan yang kedua spam komentar. Nah, biar lebih jelas, di sini Abah bacakan ya. Simak videonya sampai habis biar sahabat semua itu paham ya. Apa sih spam video dan apa sih spam komentar ya. Di sini kita coba baca ya. Spam video. Nah, kalau kita baca ya, konten yang diposting secara berlebihan. Nah, yang pertama ini ya, yang pertama menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan melihat sesuatu tetapi justru mengarahkan mereka untuk keluar dari situs. Nah, ini yang pertama ya. Ini kalau kita videonya mengandung hal seperti ini, itu akan dianggap spam oleh YouTube. Bisa jadi dihapus konten kita. Jadi kita membuat konten, nah justru kita itu mengarahkan kepada penonton untuk keluar dari aplikasi YouTube untuk membuka videonya itu di luar YouTube. Nah, itu seperti yang mungkin Abah jelaskan waktu itu ya. Kalau kita membuat konten cara download video dari YouTube ke galeri, nah itu berarti kan kita itu mengarahkan penonton untuk menonton video lewat galeri. Nah, itu berarti kita akan dihapus kontennya ya. Ingat, itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, memperoleh klik, penayangan atau traffic di YouTube dengan menjanjikan kepada penonton bahwa mereka akan memperoleh uang dengan cepat. Nah, ini konten bisa jadi konten yang mungkin dianggap kalau menurut Abah hoax itu ya. Di saat membuat thumbnail, di saat membuat judul, di thumbnailnya itu seperti kita ingin bisa menghasilkan uang dengan cepat, puluhan juta atau ratusan juta, tetapi di saat kita membuka kontennya itu kontennya tidak sesuai. Nah, ini bisa jadi akan dianggap spam oleh YouTube ya. Nah, mungkin kalau kita yang suka kontennya ya mungkin kita tonton ya, tapi kan ternyata kalau memang kita tidak suka, di saat kita melihat thumbnailnya aja boro-boro mau nonton kan, karena itu hanya sekedar untuk meningkatkan rasio klik dan juga penayangan. Itu kebanyakan saat ini yang dilakukan oleh para konten kreator. Di saat video kita sepi, justru kita malah membuat thumbnail dan judul yang betul-betul menggoda, padahal isinya tidak sesuai. Nah, itu yang dinamakan spam video ya. Nah, jadi hati-hati di saat kita membuat konten ya. Lalu untuk yang ketiga, mengarahkan audiens ke situs yang menyebarkan software berbahaya, mencoba mengumpulkan info pribadi atau situs lain yang memiliki dampak negatif. Nah, ini salah satu contoh konten yang mungkin kontennya itu cara membuka situs yang dilarang atau cara membuka situs yang diblokir. Nah, kalau kita membuat konten seperti itu tidak diperbolehkan, itu akan dianggap spam video ya. Seperti kita itu mungkin cara membuka situs yang dilarang, cara membuka situs 17 tahun ke atas. Nah, itu kan tidak diperbolehkan oleh YouTube dan video kita akan dihapus, bahkan channel kita akan terkena teguran. Nah, itu adalah spam video. Nah, lalu kalau kita masuk di bagian spam komentar, di sini biar lebih cepat ya, Abah langsung masuk ke spam komentar. Spam komentar, komentar yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi pribadi dari penonton, menyesatkan penonton sehingga keluar dari YouTube atau melakukan perilaku yang dilarang seperti disebutkan di atas. Nah, ini kalau kita menemukan komentar seperti ini ya di video-video kita, mungkin ada kawan-kawan kita yang mungkin komentarnya itu untuk mengarahkan kawan-kawan kita yang lainnya untuk yuk kita masuk ke
gabung atau ke aplikasi yang lainnya selain aplikasi YouTube ya. Nah, kalau menemukan komentar seperti itu, segera kita hapus ya. Ya, yang jelas itu akan dianggap spam komentar tersebut oleh YouTube ya. Lalu untuk yang kedua, komentar berulang. Ini sering terjadi ya, komentar berulang. Kita mungkin kalau yang masih awam itu tidak berpengaruh, padahal ini akan berpengaruh buat channel kita dan juga buat channel kawan kita. Kalau kita sering komentar dan komentarnya itu selalu itu saja, itu saja, itu saja, itu akan merusak performa video kawan kita, bahkan channel kita pun akan rusak. Ingat, komentar itu penting, sesuaikan dengan isi konten kita ya. Itu yang harus kita lakukan sebagai konten kreator. Nah, konten atau komentar yang berulang itu memang tidak diperbolehkan ya. Lalu di sini ya, konten pihak ketiga. Kalau ini mungkin konten yang mungkin di saat kita live streaming. Nah, ini seperti konten-konten yang Abah sebutkan kemarin ini ya. Di sini kan dijelaskan live streaming yang dimaksud untuk streaming konten milik orang lain. Nah, ini dijelaskan kalau kita membuat konten dan kontennya itu live streaming dan ternyata live streaming kita itu justru mengarahkan kita menonton video orang lain, sedangkan orang lain tersebut sudah memiliki hak siarnya. Kenapa kita justru malah melakukan live streaming seperti itu? Seperti yang mungkin Abah jelaskan waktu di saat kita ada pertandingan sepak bola, itu dilarang kita itu upload kita itu melakukan live streaming dan kita menunjukkan siaran langsung di TV atau di apa, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena siaran sepak bola ini sudah memiliki hak siar, jadi YouTube akan langsung menutup live streaming kita ya. Nah, itu yang dimaksud. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi apabila channel kita terdeteksi spam, mau spam video atau spam YouTube? Usahakan metadata di video kita harus diperbaiki ya, sesuaikan dengan isi konten kita itu untuk bisa memperbaiki spam pada video. Thumbnail, judul, deskripsi kita harus sesuai dengan isi konten kita, dan kita tidak boleh mengisikan link-link yang mungkin link tersebut mengarahkan ke aplikasi yang lain. Itu jangan sampai terjadi ya. Lalu usahakan sahabat semua di setiap 2 hari sekali, kalau mungkin saat ini masih banyak yang mengalami selalu kehilangan jam tayang, itu kita harus membersihkan histori, mungkin dari penelusuran YouTube, mau dari pencarian, mau dari apa, kita sering menonton video orang lain, kita tonton, mungkin di situ akan masuk ke bagian ini ya, apa namanya, waktu tonton, itu kita bersihkan di setiap 2 hari sekali. Dan yang lebih penting untuk bisa mengembalikan jam tayang kita, kalau memang channel kita belum berusia 12 bulan ya, pastinya kita harus melakukan sering-sering upload video, dan kalau bisa live streaming itu akan mempermudah pendapatan jam tayang kita bisa bertambah. Dan bagi sahabat-sahabat semua yang mungkin usianya sudah melebihi 12 tahun, bukan 12 tahun, 12 bulan, itu pasti akan kehilangan jam tayangnya setiap hari ya. Jadi usahakan sahabat semua, pertama kita sering membersihkan komentar spam di channel kita ya, seperti komentar-komentar yang mungkin komentarnya itu negatif, kita hapus. Dan kita hapus juga di bagian, nah ini ya, untuk memilih komentar yang dianggap tidak baik. Di sini kita pilih garis 3, lalu kita ditahan untuk ditinjau, dan kita pilih yang sudah saya respon atau yang belum saya respon ya. Di sini ya, kita pilih aja ini. Nah, kalau di sini sudah jelas-jelas ini komentar yang mungkin tidak menurut YouTube salah, kita hapus. Tapi kalau sahabat semua memang komentarnya itu sesuai dengan konten kita ya, kita bisa aktifkan ya komentar tersebut seperti ini ya. Kalau misalkan sahabat semua ini komentar, misalkan ini komentarnya cocok kok dengan video kita, kita tidak ingin dihapus ya, kita tinggal aktifkan dengan cara pijit yang bagian ini ya, centang ini ya, klik. Nah, di sini ada tulisan setujui ya. Nah, klik
nanti akan hilang dan akan muncul di video kita. Ini komentar ini adalah komentar yang disembunyikan oleh YouTube, nggak bakalan muncul di video yang itu ya, kecuali kalau kita setujui seperti ini. Dan yang pasti kita harus membersihkan history di YouTube dan juga di aplikasi Google ya. Kita bersihkan sampah-sampah seperti kita setiap hari menonton. Nah, di sini kan ada tulisan waktu tonton ya. Nah, waktu tonton ini di bawah ada waktu tonton, kita pilih. Nah, kita hapus aja di sini ya. Seperti hapus tontonan, history tontonan kita hapus. Nah, di sini kita hapus. Bisa kita hapus ya. Pokoknya kita hapus history tontonan di setiap harinya ya. Kalau kita pijit satu-satu mungkin susah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena kalau kita pilih satu-satu susah ya. Nah, kita pilih. Dan kita hapus titik garis 3 dan lalu kita hapus semua history ya, ini ya, klik. Nah, kita tinggal hapus, itu akan bersih ya komentar history ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.